Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan coba memulai mata kuliah komputer akuntansi Ekuret. Sebelum kita menggunakan aplikasi komputer Ekuret, kita harus mempersiapkan dulu data-data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Data-data yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Ekuret antara lain adalah pertama kita siapkan dulu profil perusahaan, ya. Nanti akan kita bahas di situ ya, nanti barengan dengan setup database. Informasi perusahaan tersebut penting karena nanti berkaitan dengan alamat-alamat email perusahaan, kop surat, dan segala macam yang nantinya akan dicetak di dalam menghasilkan suatu laporan-laporan, antara lain laporan keuangan, laporan pajak, rekonsiliasi, dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita mencetak laporan keuangan, di situ tertera kop suratnya adalah nama perusahaannya, alamatnya, kode pos, dan segala macam di situ. Ya, itu informasi perusahaan nanti akan kita setup ya. Informasi perusahaan antara lain adalah nama perusahaan, alamat, kode pos, dan sebagainya. Kemudian pajaknya, nomor pajaknya gitu ada di situ ya, nomor pajaknya, tanggal pengukuhan pajaknya, dan seterusnya. Kemudian tanggal tutup bukunya, tahun tutup bukunya. Ya, di situ ada di informasi perusahaan. Termasuk juga jenis mata uang yang akan kita gunakan nantinya. Ada rupiah dan mata uang asing ya. Nah, itu terkait dengan informasi perusahaan. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh informasi perusahaan atau katakanlah profil perusahaan, kita juga harus mempersiapkan master data yang lain, yaitu terkait dengan database transaksi. Ya, database transaksi. Artinya apa? Artinya setiap transaksi-transaksi akan kita simpan atau akan kita track recordnya ke master database. Ya, komputer akuntansi itu adalah semacam sarana ya, fasilitas untuk mengerjakan suatu siklus akuntansi. Kita telah mempelajari siklus akuntansi itu dimulai dari atau perjalanan akuntansi dari mulai adanya transaksi sampai terbitnya laporan keuangan. Ya, nah ini difasilitasi oleh aplikasi Ekuret gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana menginput transaksi, kemudian posting ke buku besar sampai dia menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, database yang harus kita siapkan ini minimal ada daftar aset tetap, daftar akun, daftar barang dan jasa, daftar pelanggan, dan daftar pemasok. Ini minimal seperti ini. Kenapa saya katakan minimal? Karena tentunya ada maksimal. Maksimalnya ada lagi, misalkan kategori barang dan seterusnya gitu kan. Itu bisa kita setting di kemudian hari lah ya. Tapi ini yang penting ini ya, daftar akun ya, daftar akun, daftar aset tetap, daftar barang dan jasa gitu kan, daftar pelanggan, daftar pemasok. Pak, apakah daftar pelanggan dan daftar pemasok juga perlu? Perlu ya. Tidak ada juga nggak apa-apa, gitu ya. Tidak ada juga nggak apa-apa. Kalau misalkan perusahaan tersebut menjualnya tunai terus gitu ya. Tapi bagi perusahaan yang bagus gitu kan, kita harus memiliki daftar pelanggan, daftar pemasok agar memudahkan nanti suatu transaksi dan pencarian data. Kita punya pelanggan apa aja sih, siapa aja sih, berapa jumlah kredit yang masih ada dan seterusnya ya. Baik, kita akan coba membuat
database. Database yang perlu kita buat yang pertama adalah, terserah ya mau yang mana dulu. Daftar akun lah ya. Daftar akun. Nah ini daftar akun. Daftar akun yang harus kita siapkan adalah seperti ini di Accurate itu. Yaitu ada number akun atau nomor akun, kemudian nama akun name, kemudian tipe akunnya, kemudian mata uang, currency, akun induknya, parent, sama saldonya. Ini yang harus wajib ada. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nomor akun. Nomor akun itu mutlak nih harus ada. Kenapa? Karena dalam suatu database atau suatu software akuntansi dia bacanya itu adalah nomor akun. Jadi bahasa mesinnya itu dia selalu baca kode ya. Nomor akun. Kenapa nomor akun? Karena dia bersifat unik ya. Dia bersifat unik. Jadi mudah sekali dicari oleh suatu aplikasi gitu. Unik. Oke, kita bahas akun nomor 1 yaitu di sini yang cirinya adalah yang ditebalin gitu ya, di bold di sini. 1101 ini namanya akun kas. Akun kas ini disengaja di bold. Ini akun induk namanya. Ya, akun induk namanya di sini ya. Akun induk kas. Tipe akunnya apa? Kalau kas itu cash and bank. Currency-nya karena ini induk, ini tidak dikatakan lagi. Parent, ya parent, akun induk kan, akun induknya di sini gitu kan. Saldonya kosong gitu ya, kosong. Ya. Nah ini akun induk. Nah kalau dia punya induk, pasti dia punya anak. Nah anaknya adalah ini. Ya. Cara membuatnya adalah 1101 ini akun induknya, kemudian strip 001 ini akun anaknya. Ya, jadi akun induknya apa? Akun induknya adalah 1101 yaitu kas. Akun anaknya apa? Akun anaknya adalah 001 yaitu kas. Ya, kas di sini. Kas. Nah, di sini kas IDR. IDR itu Indonesia rupiah ya. Nah, ini ya. Ini 001. Pak, apakah mutlak harus 001? Tidak ya, ini settingan perusahaan aja. Kalau kita boleh nggak 1101 strip 1111 boleh aja, silahkan ya. Ini settingan perusahaan, silahkan. Yang penting semua akun ini harus beda. Ya, semua nomornya harus beda. Kenapa? Karena akun ini bersifat unik, tidak boleh ada yang sama. Oke, kas IDR, tipenya adalah kas IDR. Nah, currency-nya tolong kalian buat di sini seperti ini. Currency-nya adalah nanti IDR juga. Ya, IDR juga. Nah, kemudian foreign. Nah, karena ini anak, maka foreign-nya harus disebutkan di sini 1101. Artinya adalah ini anaknya, anak siapa? Anak foreign ini. Induknya tuh ini, ya. Jadi si anak ini menginduk ke sini. Nah, gitu ya. Kalau yang tadi ini induk menginduk ke siapa ya? Dia sendiri, jadi nggak usah dikatakan. Nah, kalau sini anak menginduk ke ini. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Yang kedua adalah kas US dollar di sini. 002 ini urutan aja sebenarnya ya. Ini tipenya sama, cash and bank. Nah, karena di sini adalah dolar, maka kita currency-nya di sini katakan dolar pula di sini ya. Nah, ini juga karena ini anak, maka harus menginduknya ke 1101. Nah, kemudian di sini dolar. Tolong ya, di sini saldonya adalah dolar. 500 kan? Kalau misalkan per dolar sekarang 10.000, dikaliin aja gitu ya. Tapi tetap di sini harus realnya, dolarnya 500 di sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Kemudian akun number yang berikutnya, ya saya akan bahas beberapa aja, yaitu cash and bank. Di sini ya, cash and bank.
Cash and Bank 1102 ya, bank di sini ya, bank. Kemudian sama tipe akunnya adalah Cash and Bank juga. Nah, di sini currency-nya kosong ya. Kenapa? Karena ini induk ya. Kemudian parent-nya juga sama karena ini induk. Nah, si bank ini punya anak. Anaknya ada 4. Ya, jadi karena ini induknya 1102, maka di sini 1102 001 lagi kan gitu ya. Mandiri IDR. Ini Mandiri Rupiah, tipenya Cash and Bank dan seterusnya. Kemudian currency-nya rupiah. Nah, dia menginduk ke si bank 1101. Jumlahnya sekian. BCA, yang kedua BCA, ini IDR, menginduk ke sini, jumlahnya sekian. Dana Mon USD, Cash and Bank, nah karena ini mata uang asing, maka US dollar. Ya, ini US dollar menginduknya ke sini dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu master database yang penting yang pertama kita harus membuat daftar akun. Kalau di akuntansi manual itu disebut dengan COA ya, Chart of Account gitu ya. Nah ini, Pak, akun apa aja yang harus kita buat ini ya? Ya seperti kita dulu belajar akuntansi siklus manual ya. Ada kas, bank, piutang, uang muka pembelian di sini ya. Persediaan barang dagangan. Karena ini kita belajar komputer akuntansi untuk perusahaan dagang. Nanti kalau ada waktu kita belajar perusahaan jasa, industri dan seterusnya ya. Uang muka pembelian, persediaan barang di sini. Beban dibayar di muka. Ini sebenarnya beban dibayar di muka ya. Ini beban dibayar di muka. Nah, ya, beban dibayar di muka. Other current asset tipenya. Dan seterusnya ya. Nah, ini ada yang kelupaan di sini. Ya, ini karena anaknya ini Ini anaknya ini induknya ini ya. Induknya ini. Kemudian karena ini anak, ini menginduk ke sini. Pak, kok yang ini nggak ada, Pak? Ini nggak ada induknya ini. Nah, kalau yang ini artinya netral dia, nggak punya induk, nggak punya anak. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendiri, dia langsung aja seperti ini. Ya, jadi kodenya adalah 1107, dia nggak punya anak. Sebagai induk pun enggak, gitu ya. Jadi dia lone sendirian. Ya, di sini. PPH, pajak transaksi aset tetap, tipe tetap ya. Jadi gitu. Jadi kalau dia sendirian, nggak punya induk, nggak punya anak, ya sudah satu aja di sini. Ya, kodenya juga unik ya di sini ya, nggak punya anak di sini tuh, nggak punya anak. Dan nginduk pun nggak tuh. Nginduk pun nggak. Jadi seperti ini. Pak, saldonya kok kosong? Ya biarin aja, kosong, nggak punya saldo. Ya, karena ini saldo, neraca saldo, namanya juga neraca saldo ya. Akun real, bisa ada, bisa juga tidak. Nah, aktiva tetap gitu kan. Ini kalau sekarang bahasanya adalah aset tetap kan gitu ya. Tapi nggak apa-apalah bahasanya gitu ya. Aset tetap. Nah, ini fixed gitu ya. Nah, ini karena dia induk, dia punya anak tuh ya. Dia nginduk ke sini. Nah, kemudian akumulasi penyusutan. Di sini dia induknya akumulasi penyusutan, kemudian di sini anaknya akumulasi penyusutan gedung dan seterusnya. Ya, induknya sini. Pak, ini kosong, Pak. Ya, Pak, ini kosong, Pak. Iya. Nanti ini akan ada ketika kita setup menggunakan period end. Apa-apa. Hutang usaha dan seterusnya. Ya, nah ini juga sama ya. Dia berdiri sendiri. Oke. Terus sampai retur beban penyusutan, ini beban umum lah ya.
kita ganti biayanya. Misalnya kalau biaya itu beban, kan kalau dulu kita belajar itu bedanya beban sama biaya apa? Kan beda ya. Kalau biaya itu artinya sumber daya atau sumber daya ekonomi yang belum habis. Ya, gitu ya. Misalnya kita beli perlengkapan kantor 1 juta gitu ya. Nah, itu disebut dengan biaya. Gitu ya. Ketika kita beli itu biaya perlengkapan. Tetapi kalau perlengkapan itu kita konsumsi, kita gunakan misalkan 100.000, 200.000 udah kita habiskan, maka yang 200.000, yang 100.000, 200.000 itu bukan biaya lagi, berubah menjadi beban. Ya, jadi gitu ya. Nah, ini kita ubah aja beban gitu ya. Beban. Beban. Nah, gitu ya, beban. Nih seperti ini, beban. Beban semua. Pendapatan lain-lain. Nah, ini juga sama ya. Ini juga beban lain-lain. Beban lain-lain. Beban administrasi bank. Pajak. Beban lain-lain. Nah, gitu ya. Terus sampai di sini laba rugi terrealisasi. Laba rugi belum terrealisasi. Ini nggak perlu saya jelasin lagi nih maksudnya apa. Kalian sudah pada dapat di akuntansi keuangan lanjutan ya. Laba rugi terrealisasi dan yang belum terrealisasi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang harus kita siapkan. Master database yang pertama adalah daftar akun ya. Di sini kalau kita buat di sini ada ini ya, ada data validation di sini ya. Kalian silakan buat seperti ini, mangga silakan. Mau buat seperti ini silakan. Ini kayak gini silakan. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Misalkan, Pak saya nggak bikin kayak gini aja deh, nggak bikin kayak ginian. Langsung aja langsung aja cash and bank. Ya terserah silakan. Gitu ya. Nah ini kan mudah sebenarnya bikinnya ya. Pakai data validation kan di sini. Di sini nih. Nah, ini data validation ya. Nah, di sini. Nah, di sini mainnya. Ya, terserah Anda buat di situ nanti. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Baik, itu ya. Itu master data yang pertama. Ya, nanti kalian kalau ada ujian sertifikasi akurat yang diadakan langsung oleh PT Ultima juga sama membuat database seperti ini. Ya, membuat database dulu. Baik, itu yang pertama, kita save dulu. Save. Oke, itu master database yang pertama. Master database yang kedua adalah daftar aktiva tetap. Ya, kita klik di sini. Kebetulan saya udah buat kok saya. Nah, ini ya. Ini daftar aktiva tetap. Nah, di sini ada tipe kode ya. Kode aktiva tetapnya di sini ada ini ya. Nah, ya kode aktifanya atau kode asetnya lah, tapi nggak apa-apa di sini ya kode aktiva. Kode asetnya di sini, ini settingan perusahaan, keterangannya adalah apa namanya lah ya. Kemudian tipenya apa? Tipenya kalau tanah ya tipenya tanah. Kalau rukan itu rumah kantor dan mogot di sana gitu ya. Tipenya adalah gedung. Motor Honda tipenya adalah kendaraan 1, mobil pick up kendaraan 2. Peralatan di sini ya. AC, peralatan toko, rak display, peralatan toko. Katakanlah kayak gitu ya. Ini. Di sini ada kendaraan 1, kendaraan 2, mungkin
untuk membedakan kalau mobil kendaraan 2, kalau motor kendaraan 1. Gitu ya. Atau biasanya kalau untuk kendaraan-kendaraan yang tipe kecil gitu ya, kendaraan 1, kalau tipe gede kendaraan 2. Nah, ini tanggal pembeliannya ya. Tanggal pembeliannya 2019. Kemudian ada tanggal penggunaan. Nah, ini tanggal penggunaan. Nah, di sini ya. Kebetulan tanggal beli dan tanggal penggunaan sama. Gitu ya, di sini. Enggak apa-apa ya. Pak, ada yang beda? Ada yang beda ya. Katakanlah tanggal beli tanggal 20 bulan Februari 2019. Tanggal penggunaan adalah tanggal 20 bulan Maret misalkan. 1 bulan kemudian baru dipakai gitu ya. 1 bulan kemudian baru dipakai. Pak, ngitung penyusutannya dari mana Pak? Dari tanggal penggunaan apa tanggal beli? Sebagaimana kita pelajari di akuntansi bahwa barang atau alat atau aset ya mulai disusutkan ketika aset tersebut siap untuk digunakan atau tersedia dan siap untuk digunakan. Nah, seperti itu. Jadi mulai penyusutannya itu dari sana. Ya, dari sana, dari tanggal beli dan siap digunakan. Nah, gitu, Pak. Kalau digunakannya 5 bulan kemudian tetap penyusutannya dimulai dari sebelumnya. Kenapa? Salah sendiri nggak dipakai. Padahal dia udah siap dipakai. Baik gitu ya. Masa manfaat di sini kalau karena ini tanah nggak ada ya. Di sini 20 tahun dan seterusnya. Harga perolehannya ini, kemudian penyusutannya di sini untuk tanah tidak disusutkan dan untuk peralatan dan aset lainnya pakai garis lurus. Apakah di sini akibat tetap pajak? Semuanya dia akibat tetap pajak. Ya, maka kita katakan di sini true. Ya, jadi di accurate itu kayak gini. Ada seperti kenapa? Karena accurate ini kan ada ada fasilitas perpajakan. Tidak berwujud false. Ya. Aset tidak. Apakah ini tidak berwujud? Berwujud semua kan? Maka di sini false semuanya. Nah, kemudian akun sumber dana. Nah, di sini pakai opening balance ya. Opening balance nama akunnya ini. Nah, ini nomor akunnya 31001 dari mana? Lihat kembali lagi ke sebelah. Ya. Lihat di accurate di sini memang sudah default 31001. Kemudian akun aktiva. Nah, ini 1201001 tanah dan seterusnya. Ini dari mana akunnya? Lihat di daftar akun yang tadi kita pernah buat ya. Samain di situ. Ya. Akun gedung. Tadi katanya akun induknya nih dari Apikeset kan 1201. Nah, ini gedung ini 001, 002 sorry. Pak, di sini tanah kodenya ini 11 walaupun di sini kodenya beda di ini nih. Nah, ini kan ya, T01, T02. Ya nggak apa-apa. Dan di sini akun aktifannya ini. Ya. Walaupun tanahnya di situ kodenya ada 2, tetapi nanti di laporan keuangan dia akan tersajikan hanya akun tanah saja. Cuma 1. Tanah. Jumlahnya berapa? Ya jumlahnya tentunya akumulasi 525 plus 450 jadi 975. Nantinya ya di laporan keuangan akan disajikan seperti itu. Dan seterusnya, gedung, peralatan dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga punya akun beban depresiasi atau penyusutan ya. Tanah nggak punya, kemudian di sini gedung punya, kendaraan dan seterusnya. Ya. Ini nama akunnya juga sama, tadi tolong lihat di daftar akun ya. Master database daftar akun. Gedung, kendaraan,
Nah, ini ya, kendaraan di sini. Ya. Di sini juga sama, penyusutan kendaraannya ada dua di sini, tetapi hanya satu akun di sini ya. Tuh, 4444. Di sini juga sama, 55. Nanti di laporan keuangan akan disajikan kendaraan hanya satu. Akumulasi penyusutan kendaraan juga sama. Beban penyusutan kendaraan juga sama akan satu. Walaupun kendaraannya ada dua tuh ya, motor dan ini. Nah, gitu ya. Begitupun akumulasi penyusutannya di sini ya. Di sini nggak ada, di sini tuh hanya ada satu akun. Nah, ini penyusutan pelatihan toko juga sama. Jadi kesimpulannya adalah untuk satu jenis aset ya, ini bisa disatukan di daftar akun ininya, akun aktiva, akun beban depresiasi, dan akumulasi penyusutan. Ini nggak konsisten ya, penyusutan isi depresiasi. Ya udahlah, untuk konsisten inilah akun beban penyusutan. Nah, ini ya. Nah, supaya konsisten. Nah, di sini juga sama ya. Tadi kita akan nyebutin asetnya. Aset. Nah, sini juga terserah lah ya. Nah, nanti kita dimarahin oleh dosen bahasa Indonesia. Sekarang kan aktiva udah di Indonesia kan jadi aset. Ya, jadi ini akun yang kedua adalah akun daftar aktiva tetap yang harus kita buat. Oke, kita save. Nah, itu ya. Jadi dua jenis akun yang harus kita buat. Selanjutnya ada daftar barang dan jasa. Ya. Kita buat juga di sini daftar barang dan jasa. Nah. Kemudian. Nah, sini ya. Daftar barang dan jasa. Nah, di sini ada sama ya di sini. Parent item atau akun item, akun induk item ya, KS di sini ya. Kitchen set, ini singkatan KS itu kitchen set. Dia punya akun induk kitchen set. Kitchen set. Terus gitu ya. Dia punya anak kitchen set yaitu kompor listrik. Ya, kompor listrik KS01, kompor gas KS02 dan seterusnya sampai oven listrik. Nah, item kategorinya kitchen set, ya, kompor gas. Ini masuk kategori kitchen set gitu ya, kayak tadi akunnya aja ya gitu ya. Kuantitinya karena ini induk nih nggak disebutin. Nah, di sini terus ya ada 2, 5 dan seterusnya ada 10. Ini settingannya unitnya adalah set ya. Artinya kompor listrik satu set, ada selangnya, ada gagangnya gitu ya. Dispenser juga sama dan seterusnya. Warehouse atau gudang ditaruh di mana? Ya ditaruh di mana nih alat-alat ini? Atau persediaan, bukan alat ya. Persediaan nih daftar barang untuk inventory atau persediaan. Ditaruh di gudang mana? Ditaruh di gudang satu semuanya. Nah kalau ada gudang satu berarti ada gudang dua ya, gudang lain-lain. Ya biasanya kalau kita punya perusahaan dagang gitu ya, gudangnya itu kan ada terdiri dari beberapa macam. Ada gudang satu katakanlah ya, gudang satu untuk menyimpan persediaan kitchen set katakanlah. Ya, gudang dua untuk menyimpan apa gitu ya. Nah, kebetulan di sini kitchen set dan aksesoris dimasukkan atau disimpan di gudang satu. Nah, gudang lainnya di sini tidak disebutkan. SOP itu artinya adalah tanggal dia punya di sini ya, tanggal per tanggal, SOP balance ya. Pada tanggal segini kita punya segini barangnya, ada 10 dan seterusnya. Total cost-nya adalah seperti ini, total cost-nya.
Artinya untuk dua jenis atau dua set kompor listrik total cost-nya segini. Berarti kalau satu ya tinggal dibagi dua aja. Ya, kayak gitu ya. Nah, sedangkan di sini sales price-nya harga jualnya adalah segini. Ya. Ini harga jual satu. Ya, satu unit. Ya, satu unitnya segini. Ya. Jadi bisa dibayangkan di sini. Kalau di sini dibagi 2, 17 bagi 2 berapa? Harga jualnya segini, kan gitu ya. Berarti masih laba. Dan seterusnya. Ini sales price-nya, harga jual per unit. Kalau ini total cost, total seluruhnya. Oke, kemudian tipenya ini masuk ke dalam tipe persediaan atau inventory. Kemudian paid in-nya atau pajak masukannya adalah tipe kodenya adalah T. T itu adalah tax gitu ya. Kemudian paid out-nya pajak keluarannya adalah T juga. Nah, gitu ya. Jadi tolong nanti kalian coba buat seperti ini. Itu untuk master database kita yang ketiga, yaitu daftar barang dan jasa. Selanjutnya kita harus memiliki master database yang keempat, yaitu daftar pelanggan. Iya, daftar pelanggan. Nah, ini ya, daftar pelanggan. Oke, artinya kita punya pelanggan atau customer siapa aja. Nah, jadi tentunya ada nomor pelanggan C1000, C1001 dan seterusnya ya. C itu customer. Nah, di sini ada dua nih. Customer 1, customer 2. Customernya kencana sama ya. Nah, gitu ya. Apa-apa di sini ada dua, kodenya juga sama di sini. Nanti akan terhitung satu di laporan keuangannya lah nanti ya. Hitung akan satu nih. Ini mata uangnya IDR, kemudian ada juga dolar. Nah, ini saldo piutangnya. Artinya apa? Artinya kita punya piutang ke si Kencana 13.700.000 dan 10 juta. Ya, kita punya piutang ke si PT Kencana. Ini nomor fakturnya ini. Nomor faktur, tanggal fakturnya, tanggal belanjanya, tanggal pembeliannya dia. Gini. Kemudian pajak. Di sini pajak 1 T itu tax. Kemudian syaratnya net 60 ya. Net 60. Artinya pembayaran harus dilakukan oleh para customer ini paling lambat 60 hari dari tanggal transaksi atau net 60 dari tanggal ini. Tipe pelanggannya lokal dan non lokal. Kalau untuk mata uang asing nih, tipe pelanggannya non lokal. Nah, itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang harus kita siapkan master data kelima adalah daftar pemasok. Ini hampir sama dengan daftar pelanggan. Ya, di sini ada kodenya atau nomornya, nomor pemasok V itu vendor. Kemudian kita nama pemasoknya, nama vendornya, PT Abadi, PT Kenari dan seterusnya. Ini mata uangnya. Saldo hutang, karena ini vendor berarti kita punya hutang ke si Abadi 3.250.000. Ke si Kenari 20.700.000 dan seterusnya. Pak, yang ini nggak ada hutangnya? Ya nggak ada, tapi kita dulunya mungkin pernah berhutang ke dia, tapi udah nggak lunas. Nah, ini ya. Kemudian Benz Corporation ini US dollar. Ya, jadi seperti itu. Jadi master data yang harus kita siapkan minimal ada daftar aktiva tetap atau daftar aset tetap, daftar akun, daftar barang dan jasa, daftar pelanggan, dan daftar pemasok. Ya, nanti sebenarnya ada juga nanti database
lainnya, tapi itu bisa kita create di sini atau juga nanti akan kita langsung saja masukkan ke Accurate ya. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi ini master datanya. Pak, pertanyaan Pak, apakah kita harus membuat master data ini? Sebenarnya tidak harus juga. Ini master data ini untuk memudahkan ketika kita akan melakukan setup database gitu ya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan mulai men-setup aplikasi Accurate agar supaya bisa digunakan nantinya. Ini untuk memudahkan saja. Nanti kita akan melakukan import file dari master database yang kita buat ini. Ya, jadi kalau kita nggak buat master database, nanti kita nggak bisa mengimport, tetapi kita menginput satu persatu nanti di aplikasi Accurate-nya. Nah ya, jadi seperti itu. Demikian untuk mata kuliah pertemuan pertama ini kita coba membuat master database yang terdiri dari daftar aktiva tetap, daftar akun, daftar barang dan jasa, daftar pelanggan dan daftar pemasok. Tugas Anda yang kedua setelah Anda menginstal software Accurate, tugas Anda adalah membuat daftar database ini. Ya, yang 5 ini di Excel. Ya, tolong kalian buat di Excel. Nanti nama-nama akunnya, nama-nama pelanggannya, daftar aktiva tetapnya akan saya share. Ya, akan saya share dalam bentuk dalam bentuk PDF. Ya, nanti kalian tolong buat di di Excel ya. Ada pertanyaan dari Mas Yopa, Bapak itu kan udah buat, di sharing aja tuh ke saya gitu ya. Nah, sebenarnya saya ingin men-sharing, tapi saya coba membiasakan diri kepada para mahasiswa membuat sendiri. Ya, saya sih gampang saja men-sharing gitu ya. Tapi saya harapkan sih Anda coba buat sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika Anda ujian sertifikasi Accurate, Anda diminta dari awal membuat ini gitu ya. Jadi saya khawatir karena Anda terbiasa nantinya di sharing seperti ini, Anda nanti tidak bisa membuat master database gitu ya. Ketika ujian, waduh harus membuat Excel dulu nih gitu kan. Padahal Pak dosen dulu kita udah disiapkan. Nah gitu ya. Jadi gitu ya. Bukan apa-apa, tujuannya untuk membiasakan diri mengerjakan versinya sertifikasi. Baik, sekian ya. Sekian, terima kasih untuk mata kuliah pertama Komputer Akuntansi Accurate. Tugas Anda adalah membuat master data. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.